Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Sabila Gadiswandi dengan NIM 2318039. Kali ini saya akan membuat desain lofi terkait tugas saya yang berjudul jual website Marski Pop. Nah, pertama-tama kita bikin frame terlebih dahulu. Ini bisa tekan F untuk shortcutnya. Kita tarik. Ini kita kasih ukurannya terlebih dahulu. Saya pakai ukuran laptop saya 920 kali 1080. Oke, jadinya segini. Terus jangan lupa dikasih namanya. Karena saya bikin halaman index atau home atau beranda, saya kasih tulis namanya home gitu. Pertama-tama itu kita akan bikin header terlebih dahulu. Kita tekan R atau rectangle untuk kotak. Karena ini lofi ya, jadi dia masih dalam bentuk sketsa, jadi masih warna abu-abu, hitam putih begitu. Terus kita bikin fiturnya, tekan T atau teks. Fitur apa? Kita bikin fitur login, nanti ke halaman login dia lari ke arah misalnya teks login ini ditekan, dia bakal mengarahkan ke halaman login. Kita taruh sini, terus kita kontrol D, kita bikin kategori. Terus kita kontrol D lagi untuk bikin home atau beranda gitu. Nah, setelah itu karena kayaknya ini kebesaran ya jaraknya, kita kecilin jaraknya, atau teksnya yang kebesaran ya, betul juga, kayaknya kebesaran deh teksnya. Kita atur ukurannya jadi 40 biar tidak terlalu gede banget, ke 40. Nah, saya di sini tipografinya jenis fontnya saya pakai Conmars Lever di sini gitu. Terus ini kita ditengahin sini, ini juga pinggirin. Ini persempit aja biar kita bisa ukur. Nah, anggapannya segini lah, terus gini. Nah, jadi jarak antara ininya itu sama 86. Terus di sini kita bikin fitur searching. Kita tekan R, terus kita tarik ini segini. Warnanya kita ganti warna yang lebih gelap biar tidak sama kayak backgroundnya ya. Ini radiusnya saya kasih 10 biar ndak kotak-kotak banget lah. Nah, jadi ini lebih melengkung. Segini 86 juga. Oke. Nah, tadi 86. Oke. Terus kita ke aset untuk nyari search, icon search. Nah, saya pakai yang ini saya ganti warnanya jadi lebih terang, warna putih aja biar ndak menyatu ya, biar kelihatan. Ini saya taruh di bagian tengah-tengah. Terus ini bakalan saya bikin grup. Fitur searchingnya ini saya bikin grup. Ini pertama-tama tekan
bebas mau tekan rectangle-nya, tekan kotaknya, atau tekan ikonnya, terus shift baru tekan satunya, terus klik kanan untuk bikin grup, dikasih nama fitur searching, fitur searching. Oke, jadi fungsi grup itu biar kalau kita mau pindahin itu biar tidak satu-satu ini. Terus kita bikin rectangle untuk logonya mungkin kecil aja ya, saya belum ada gambar logonya sih, jadi kita pakai image nanti. Ini ganti warna terlebih dahulu, ini dikasih 10 radiusnya, kita ke aset, cari image yang kayak tadi yang udah kebuka itu, masih loading sebentar ya. Nah, image tarik ke sini, terus kita taruhin di tengah. Ini kita taruh ke grup dulu, kita bikin grup. Ini shift tekan, terus klik kanan, tekan grup, terus kita kasih ini namanya logo biar nggak bingung. Jadi pas kita tekan ini 2 kali ke bagian image, bisa diatur langsung. Oke, kalau kita bikin grup ini, nah komponen yang ini akan nyesuaiin sama kotak yang di sini, bukan kotak yang di luar gitu. Terus kita bikin juga di sini. Nah, space ini saya gunakan untuk bikin fitur lagi, tapi fiturnya itu bukan dalam bentuk tulisan. Fiturnya itu dalam bentuk icon. Saya bikin rectangle dengan ukuran sekitar 70 ya paling. 70. Ini di link in, terus ini ke sini radiusnya 10 juga. Ini saya gunakan image juga untuk fitur login maksud saya fitur profile. Nah, ini kita grupin lagi dengan rectangle-nya, dengan kotaknya. Kita klik kanan terus ke grup, kita kasih namanya profile, terus kita atur dulu biar dia di tengah-tengah, kita pastiin ini udah di tengah. Terus grup yang profile ini kita Ctrl D untuk duplikat, sini kita tarik ke sini, terus kita Ctrl D lagi. Oke, ini yang kedua ini kita ganti jadi favorit, yang ketiga ini kita jadi basket atau keranjang. Oke, kayaknya ini terlalu dekat, jadi kita geser sedikit. Oke, jadi headernya gini. Terus kita masuk ke konten di dalam sini ya. Sebelum kita masuk ke sini, biar ndak berantakan di bagian ininya, bagian layernya, dari fitur basket yang ini sampai ke halaman login ini yang pertama kali kita tekan, kita klik shift, kita bikin grup lagi untuk mengetahui kalau ini adalah grup header gitu. Grup header. Oh ya, jangan lupa ini rectangle milik header ya, kita masukin ke sini. Ini di drag aja. Terus jadi ini adalah grup header. Terus kita ke rectangle lagi, kita bikin konten iklan. Kita kasih radius, terus kita ini taruh di tengah. Nah, tengahnya itu bisa kita atur manual pakai gini, atau juga kita bisa pakai ini.
arrangement yang ini. Jadi ini bakalan ditaruh di tengah. Kalau kita tekan ini, tengah ke sini, tengah ke bawah gitu. Nah, terus kita taruh image lagi karena saya belum punya. Karena ini masih Lofi ya, jadi belum ada gambarnya. Gitu. Ini kita taruh lagi di sini. Kita susun ini di tengah. Terus karena iklan bukan cuman satu, kita bikin kayak fitur ini, fitur slide. Kita ke sini tekan yang ellipse karena kita bikin lingkaran, atau bisa tekan O langsung. Ini diganti ukurannya jadi 10. Terus warnanya diganti lebih gelap biar enggak menyatu. Terus ini di Ctrl D. Iklannya kan bukan cuma satu ya, jadi kita bikin banyak kan, dikit lah, bikin 5. Oke, biar dia ndak sama semua. Misalnya kita tahu nih iklan ini di halaman mana, halaman slide keberapa. Nah, yang sebelumnya ini, yang pokoknya yang bukan halaman iklannya itu, kita kasih warnanya tetap sama tapi opacity-nya diturunin jadi 50 gitu. Jadi kita tahu kalau iklannya ini di slide yang pertama begitu. Kita juga bikinin grup ya biar ndak berceceran. Di save, bikin grup, kasih grupnya itu namanya slide gitu. Terus ini kita turunin dikit. Untuk ketengahnya kita bisa gunain ini, arrangement yang ini gitu. Terus kita bikin fitur untuk geser ya, untuk ganti slide-nya itu kita pakai tombol. Kita ke ellipse lagi. Terus kita tarik garis sekitar 50 lah ya, paling 50. Terus ini taruh di tengah. Oke, tengah sini. Terus buat bikin panahnya itu kita pakai line, tentu bisa tekan L. Sini panjangnya sekitar 30. Ini start pointnya kita ganti round, end pointnya kita ganti round, ketebalannya 3 biar kelihatan. Terus ini kita duplikat, Ctrl D, kita atur ininya. Terus taruh ujung ketemu ujung, kita grupin, shift lagi, bikin grup. Terus ini kita transfer ke minus 135. Jadi maaf, maksud saya transfer ke 45, minus 45. Sorry, kelewatan, maaf. Nah, kayak gini. Ctrl Z. Terus ini kita taruh di sini. Kayaknya lingkarannya terlalu kecil, kita ganti jadi 65. Oke, kita taruh di antara di tengah. Pokoknya yang bagian ribetnya tuh bagian menyesuaikannya aja sih. Nih kan ini bukan cuma sebelah kanan doang toh, maksudnya bukan cuma sebelah kanan doang aja, jadi kita bikin ke buat sebelah kirinya, slide ke sebelah kirinya. Ini kita grupin dulu, shift, terus kita bikin grup arrow kanan. Terus kita Ctrl D buat duplikatnya. Ini kita taruh di sekitar sini. Nah, ini kita balikin pakai ini, transfer yang ini. Nah, flip horizontal, jadi ke arah berlawanan. Ini sebelah kiri gitu.
Terus ini kita grupin aja biar apa namanya, biar nggak bingung lah ya, atau nggak berceceran lagi. Kita bikin grup, grupnya itu iklan. Oke, ini udah jadi header sama iklannya. Terus kita bikin konten yang produknya. Konten produknya itu kita tekan R lagi atau rectangle lagi, kita bikin ukurannya sekitar ininya 210 lah, 210, ininya 250, radiusnya kita kasih 10. Oke, kita ke aset, terus kita kasih image karena nanti ini bakalan berupa gambar. Nah, kita kok nggak masuk ya. Nah, muncul loading ya. Nah, ini kita jadiin grup lagi, kita kasih nama produk 1. Terus ini diatur ke tengah lagi. Baru kita Ctrl D. Ini jadi produk 2, produk 3, produk 4, produk 5, 6, 7, 8. Pokoknya sesuai inilah. Kayaknya ini kebanyakan. Saya bakal bikin 5 produk aja. Ini kita taruh di sini biar tahu pojokannya mana. Ini di sini, ini di tengah nih mestinya. Nah, 170. Enaknya kalau ada kita bikin ganjel itu, yang ketiga kita taruh di tengah di sini, terus bagian yang kedua sama keempatnya tinggal nyesuaiin jarak ini sama ininya. Kalau udah sama ya udah. Terus ini bagian produk WTS, kita tekan T atau ke sini, teksnya itu kita kasih teksnya tulisan WTS atau want to sell. Itu ini kita taruh tengah lagi. Ukuran jarak ininya bisa disesuaikan lagi sih. Kalau saya mungkin sekitar segini kali ya. Nah, akhirnya ketinggian, kejauhan. Bisa juga diatur pakai keyboard yang up atau downnya ini, tapi harus ditekan kayak tekan terus. Nah, ini kan udah jadi nih. Nah, kita bikin juga jadi simor biar misalnya kita tekan simor itu bakalan ke halaman yang lebih banyak produk PTS-nya gitu. Ini ukurannya kita atur jadi 24. Kita taruh di sini atau 20 juga enggak apa-apa sih. Karena dia memang kecil gitu. Nih, jadi gini. Terus ini semua tulisan WTS produk 1 sampai 5 sama simor itu dijadiin grup. Shift terus ke produk 1, add group jadi grup WTS gitu. Terus di Ctrl D. Taruh ke bawah. Tarik ke bawah. Karena ini kan tidak cukup nih framenya. Tekan home, terus kita tarik framenya ke bawah biar cukup. Nih. Terus kita Ctrl D lagi, kita tarik lagi ini ke bawah. Nih, segini. Pokoknya harus sesuai lah jaraknya biar rapi. Ini di sini di layarnya kita WTS itu kita ganti WTB, WTS yang ketiga kita ganti WTT. Terus di bagian ininya jangan lupa diganti teksnya jadi WTB atau want to buy. Ini kita ganti WTT atau want to trade it. Terus
Terus kayaknya ini frame-nya terlalu panjang ya, kita tarik lagi ke atas. Oke, segini, sekitaran segini. Terus di sini ada fitur untuk ke halaman panduan sama ke halaman chat. Kita ke ellipse atau tekan O. Maaf, salah. Tekan Ctrl Z soalnya tadi salah tekan ya. Kita tekan O, itu kita bikin ukuran sekitar 110. Kita ganti, kita bedain warnanya sini. Terus di bagian ini maksud saya itu mau dikasih logo lagi, walaupun logo udah di atas. Kita bikin ini logo buat fiturnya, karena fiturnya itu banyak. Di menurut saya mendingan dikasih logo. Kita pilih warnanya jangan menyatu ya, dengan backgroundnya. Kita bikin grup lagi. Grupnya itu fitur chat garis miring P. Ini C, P itu chat atau panduan gitu. Jadi misalnya ini diklik, muncul fitur chat sama panduan, tinggal dipilih lagi bakalan pergi ke halaman mana gitu. Terus oh ya, untuk yang kategori ini kalau ditekan dia bakalan muncul drop down listnya. Nah, itu kita itu pakai aset lagi, tapi pertama-tama kita bikin arrow-nya lagi. Bikin arrow itu pakai line. Kita tarik garis ke kanan. Ini kemiringannya kita nolin. Terus ini tebalnya jadi 3. Start point round, end point round. Ini kita jadi 40 aja, tanggung ya. Terus ini kita Ctrl D. Kok gitu sih? Kita Ctrl D. Terus ini jadi 90 derajat, ujung ketemu ujung. Kita bikin grup jadi arrow. Kasih nama arrow. Terus ini baru dikasih minus 135 derajat gitu. Kita taruh di samping sini. Kayaknya ini kebesaran, kita ganti jadi 30 lah paling ya. Ya, 30 paling cocok. Ini kan karena arrow itu masuk ke dalam grup header, kita masukin ke header tapi kedekatan tulis kategori. Ini kita jadiin satu, kita jadiin grup lagi yang banyak grupnya tapi biar lebih tertata ya. Kita kasih nama kategori. Oke, tujuannya itu biar kita ngatur spasinya itu biar sama. Jadi ini ke sini ada space-nya sama, dari ini ke sini space-nya sama, karena arrow-nya ini, tanda pandanya ini masuk ke dalam kategori gitu. Terus ketika pertama-tama sebelum saya jalanin ininya, saya bakal jelasin kayak ini. Misalnya kita klik ini tanda searching, ini fitur searching, kita bisa searching apa yang kita mau. Misalnya kayak photocard, NCT, Hechan, itu bisa kita cari di sini. Terus kalau kita tekan home, muncul halaman home ini. Terus kalau misalnya kita tekan kategori atau tanda panahnya, itu muncul drop down list gitu. Nanti drop down listnya ke halaman katalog WTS, WTB, sama WTT begitu. Terus kalau ditekan lagi dia drop down listnya bakal close, ketutup. Kalau kita tekan login, dia bakal lanjut ke halaman loginnya gitu. Terus ini itu basket atau keranjang, kita
misalnya kita tekan lanjut ke halaman keranjang, daftar list keranjang yang udah kita tambahin produk-produknya. Terus kalau kita misalnya tekan favorit, lanjut ke halaman daftar favorit produk yang udah kita tekan favorit. Favoritnya itu biasa dilambangin sama love ya. Nah, kalau ini profile, kita tekan profile, muncul ke halaman profile untuk mengatur akun dan segala macamnya gitu. Ini di sini ada fitur iklan. Jadi misalnya biasanya kan kalau yang ini kan website jual beli ya, pasti udah ada iklannya. Nah, ini bakalan muncul di sini iklannya, iklan jualannya. Nah, misalnya kita tekan ini, tekan klik sekali gitu, lanjut ke slide iklan selanjutnya. Misalnya kita tekan ini ke slide iklan sebelumnya begitu. Ini untuk highlight WTS-nya, misalnya kayak ini paling populer nih terjual atau sesuai kebutuhan yang sering dicari pengguna begitu. Itu bakal munculin di sini. Terus kalau misalnya kita simor, dia bakal lanjut ke halaman WTS, katalog WTS. Dia sama kayak kategori ini sih, misalnya ini kan kita drop down list kan, listnya itu ada WTS, WTB, WTT. Kalau kita tekan bakal muncul ke halaman WTT. Sama ini juga, misalnya ini ditekan lanjut ke halaman WTT gitu. Sama juga dengan WTB dengan WTT gitu. Terus ini untuk fitur chat atau panduan gitu. Misalnya ini dijalanin ke prototype. Ini kita klik blank space. Custom size-nya ini saya nyesuaiin sama ukuran laptop saya. Terus ini juga kan home-nya ini ukuran halaman laptop saya ya. Nah, ini mana tadi? Kita blank space, misalnya kita klik jalanin prototipenya, dia bakalan ukuran 1920 1080. Padahal di sini desainnya ini kita lebarnya itu 1980, panjangnya itu 1792. Tapi di prototipenya kita pakai panjangnya 1080 dan muncul kayak gini. Tapi untuk yang bagian ini bisa kita scroll begini. Seperti itu. Ini tinggal klik saja, muncul halaman selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.